Selama bertahun-tahun, jika Anda terlibat dalam pembangunan, Anda pasti kenal dengan kerangka kerja penghidupan berkelanjutan (SLA). Diagram populer yang digunakan DFID Inggris untuk melawan kemiskinan. Diagram ini terlihat rapi dan sederhana, seolah-olah semua masalah kemiskinan bisa dimasukkan ke dalam kotak-kotak aset, strategi, dan hasil. Namun, kesederhanaan ini adalah jebakan. Bab 3 ini mengungkapkan debat terpanas di kalangan akademisi dan praktisi pembangunan. Apakah tepat mereduksi kompleksitas hidup menjadi 5 jenis modal yang seolah bisa diukur, di mana hilangnya faktor politik, kekuasaan, dan sejarah dalam kotak konstek yang terkesan diabaikan. Pendekatan SLA telah menjadi gerbong yang melambung tanpa ruang untuk kritik. Tapi kini, kritik itu muncul. Kita tidak bisa lagi terjebak pada pandangan yang linier dan instrumental. Mari kita bedah mengapa kerangka kerja ini harus dirombak agar benar-benar dapat memberdayakan masyarakat miskin, bukan sekedar menjadi alat birokrasi yang kuntet. Pertama, kerangka kerja penghidupan berkelanjutan (SLA). Asal-usul dan popularitas kerangka kerja yang paling populer dengan beragam versi adalah yang digunakan oleh Department for International Development Inggris. Ini bermula dari kerangka yang dikembangkan oleh tim peneliti Secones 1998. Tujuan awalnya kerangka ini dirancang sebagai panduan berpikir dan hipotesis, bukan deskripsi kenyataan. Ia berfungsi sebagai diagram sederhana untuk menyusun penelitian lapangan yang sistematis bagi tim lintas disiplin. Elemen kunci SLA DFID Secones 1998: konteks, kondisi dan tren, kebijakan, sejarah, politik, iklim, demografi, dan lain-lain. Sumber daya penghidupan atau modal adalah modal alam, modal ekonomis atau keuangan, modal sumber daya manusia, modal sosial, dan lainnya. Proses institusional dan struktur organisasional. Peranata dan organisasi memediasi penggunaan aset, strategi, dan hasil. Strategi penghidupan, ekstensifikasi, intensifikasi pertanian, pemberagaman penghidupan, migrasi. Hasil-hasil penghidupan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan, berkurangnya kemiskinan, adaptasi, dan terjaminnya keberlanjutan sumber daya alam. Dampak dan penyebaran. Dengan dukungan dana besar, DFID SLA menjadi pendekatan yang abstraktif, tersebar luas, dan diadopsi oleh UN, yaitu FAO dan UNDP, dan organisasi non-pemerintah atau ORNOP seperti OFAM dan CARE. 2. Debat panas seputar kerangka kerja penghidupan. Bab ini menyoroti 3 debat konseptual dan metodologis utama dalam pendekatan SLA. A. Debat konteks dan strategi penghidupan, yaitu struktur versus agensi. Inti konflik, perdebatan panjang antara fokus pada agensi individual, apa yang orang lakukan, pilihan strategi adaptif mereka, versus kekuatan ekonomi politik struktural yang lebih luas, apa yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan. Kajian awal, fokus mikro. Banyak kajian penghidupan era 1990-an berfokus pada pelaku individual, petani, pengembala, menekankan kekayaan ragam penghidupan, agensi lokal, dan kemampuan mereka bertahan dalam kondisi sulit. Misalnya karya Davis 1996 dan Netting 1993. Dalam kajian ini, konteks dianggap eksternal dan berjarak. Kritik terhadap fokus mikro, mereduksi peran negara, elit, kapitalisme neoliberal, dan kekuatan globalisasi ke dalam satu kotak sederhana konteks adalah keterbatasan analisis. Proses-proses struktural ini erat mempengaruhi seluruh aspek penghidupan, seperti aset, strategi, dan hasil, dan tidak bisa diabaikan. Fokus mikro telah membuat aspek struktural yang lebih luas kerap terabaikan. Pentingnya kombinasi perspektif agensi dan struktur, dikenal sebagai debat Mortimer Woods, dinilai paling berdaya guna. B. Debat aset, sumber daya, dan modal penghidupan. Kritik atas istilah modal. Istilah ini menimbulkan masalah terbesar, reduksi ekonomis. Modal menyempitkan kerumitan proses penghidupan melulu menjadi unit-unit ekonomis yang seolah bisa diperbandingkan dan diukur. Padahal, pada kenyataannya sulit diukur. Pembatasan kata
kategori. 5 jenis modal pentagon aset dianggap membatasi, mengabaikan sumber daya penting lain seperti modal politik atau budaya. Hilangnya kekuasaan, istilah seperti modal alam, dapat menyederhanakan hal kompleks menjadi aset tunggal yang bisa diperdagangkan, menghilangkan aspek kekuasaan yang melekat di dalamnya. Masalah modal sosial. Definisi modal sosial sangat membingungkan dengan perbedaan makna yang membingungkan. Dari kepadatan hubungan-hubungan atau Putman, Leonardi, dan Nanetti 1993 hingga kerangka yang melihat modal dalam konteks dominasi dan subordinasi, Bourdieu 1986. Perluasan sudut pandang aset, Babington. Aset seharusnya dipandang lebih luas, tidak hanya sebagai sarana instrumental mencari nafkah, tetapi juga sarana hermeneutik, yaitu membuat hidup bermakna, dan emansipatoris, menantang struktur yang mapan. Aset memberi orang kemampuan untuk menjadi diri sendiri, bertindak, dan menantang kebijakan yang mengatur kekuasaan. C. Debat perubahan penghidupan. Fokus statis versus dinamis. Kelemahan statis. Sejumlah penerapan pendekatan penghidupan bersifat statis, hanya menangkap potret aset, sumber daya, dan strategi pada satu titik waktu. Pentingnya dinamika. Perubahan penghidupan harus dipahami secara dinamis, memperhatikan aspek transisi, trajektori, dan jalur penghidupan. Tipologi dinamis. Andre Dowatz mengembangkan kerangka yang membedakan orang yang melangkah naik, akumulasi aset dan perbaikan penghidupan, melangkah keluar, sukses, pindah ke aktivitas atau lokasi baru, dan bertahan, atau gagal mengakumulasi atau meningkatkan aset. Tipologi lain menambahkan konsep terlempar keluar bagi mereka yang terpaksa meninggalkan tempatnya karena keterpurukan. Ketiga, politik kekuasaan dan institusi sebagai kunci. Kritik utama. Kritik paling keras adalah pengabaian kerangka kerja terhadap aspek politik dan kekuasaan. Konteks kekuasaan, para pengusung penghidupan telah mencoba memasukkan aspek ini dalam konsep seperti struktur-struktur dan proses yang mengubah kebijakan, pranata, dan proses, atau tata kelola penghidupan berkelanjutan. Namun, kritik muncul karena refleksi ini seringkali muncul sebagai konsekuensi, bukan sebagai faktor sentral. Kebutuhan untuk melampaui, memasukkan modal politik ke dalam daftar aset, dan menekankan bahasa modal sosial terhadap relasi kuasa tidaklah cukup. Desakan untuk memperhitungkan aspek kekuasaan dan politik seringkali diabaikan karena fokus instrumental dalam kerangka ekonomi. Kesimpulan, debat tentang politik dan kekuasaan harusnya tetap populer. Analisis penghidupan harus memasukkan refleksi yang mendalam dan berkualitas mengenai kekuasaan, politik, dan kelembagaan untuk menjadi penelitian yang berguna. 4. Kesimpulan dan jalan ke depan. Peran kerangka kerja. Meskipun dikritik, kerangka kerja dan debat di sekitarnya tetap penting karena telah menyatukan banyak kelompok peneliti dan praktisi ke dalam satu jaringan longgar, menggunakan bahasa yang sama, serta berhasil mempromosikan alur diskusi dan sumber daya. Kerangka kerja berfungsi sebagai alat bantu berpikir, heuristik, dan membantu memancing pertanyaan yang bersifat lintas disiplin. Penyegaran dan perluasan. Untuk bergerak maju, perlu untuk tidak terperangkap pada detail kerangka kerja yang menyempitkan, melainkan menggunakan berbagai kerangka kerja untuk membuka debat tentang definisi, hubungan, dan pertukaran yang lebih luas. Agenda ke depan. Pembahasan di bab-bab berikutnya akan memperluas, mempertajam, dan menyegarkan pendekatan penghidupan dengan meninjau debat-debat ini secara lebih mendalam, terutama tentang bagaimana politik dan kekuasaan harus dipahami dalam analisis penghidupan.